Sapuci, semoga punya cerita. Kali ini Sapuci udah memasuki season keempat. Nah, di season yang keempat episode pertama ini, Sapuci akan membawakan tema yang spesial nih, yaitu The Art of Culture and Modern Dance. Nah, di dalam tema kali ini kita akan sama-sama mencari tahu lebih dalam lagi mengenai seni tari tradisional dan modern yang ada di SMA Negeri 3 Klaten, beserta dengan seluruh gudang prestasi yang telah diraihnya. Nah, sebelum kita masuk acara intinya, kita ngobrol-ngobrol sama narasumber, alangkah baiknya kita berdua kenalan dulu nih. Bener banget. Nah, kenalin, aku Adinda Luki dan rekanku Aku Paulina Wening Wijayanti. selaku pembawa acara selama Sapuci season 4 episode yang pertama. Nah, mesti teman-teman di rumah ini pada belum tahu nggak sih Luki tentang Sapuci itu apa? Iya, bener banget. Nah, jadi Sapuci atau Semoga Punya Cerita ini merupakan salah satu podcast dari OSIS SMA Negeri 3 Klaten, di mana di dalam podcast ini kita akan sama-sama melihat dan mengundang narasumber-narasumber yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Iya, bener banget. Nah, kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Pasti mereka juga udah gak sabar nih Luki. Iya, kita langsung spill aja siapa narasumber kita hari ini. Nah, narasumber kita adalah Kak Putri dan Kak Aurel. Halo, Kak Putri, Kak Aurel. Sekarang aku mau Kak Putri dan Kak Aurel buat memperkenalkan dirinya dulu ya. Oke, perkenalkan namaku Putri Restonarayani, biasa dipanggil Putri. Di sini saya sebagai narasumber untuk seni tari tradisional. Kenalin, aku Aurelia Ayu, biasanya dipanggil Aurel. Aku jadi narasumber tari modern. Oke. Sebelumnya aku mau nanya kabar dulu, gimana kabar dari Kak Putri dan Kak Aurel? Baik. Kompak ya. Iya. Oh, pasti. Senang. Perasaannya bisa diundang di Sapuci ini gimana sih Kak? Yang pasti senang, terus semua siswa kan ya bisa ada di Sapuci. Oh iya, Bener keren banget. banget. Tepuk tangan dulu buat Kak Aurel dan Kak Putri. Oke, selanjutnya kita kan bakal bahas mengenai seni tari nih ya. Nah, Betul mungkin teman-teman di rumah ini udah tahu belum sih makna sebenarnya dari seni tari? Kayaknya belum semua tahu deh, Kak. Nah, sedikit tambahan informasi ya buat teman-teman semua. Seni tari menurut Dr. Sudarsono itu didefinisikan sebagai ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan ritmis yang indah. Nah, ekspresi jiwa dimaknai sebagai keinginan seseorang untuk menyampaikan perasaan dan emosinya. Sedangkan ritmis adalah gerakan tubuh sesuai dengan iringan irama musik. Nah, itu kan tadi pengertian seni tari menurut Dr. Sudarsono. Kalau menurut Kak Putri dan Kak Aurel ini seni tari sendiri apa sih, Kak? Oke, kalau menurut aku ya, ini seni tari itu sebuah ekspresi mengenai menghubungkan antara gerakan tubuh, ekspresi, dan emosi untuk menjadi satu, menjadi gerakan yang dinamis, yang indah, gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Aurel? Kalau aku simpel aja sih, menurutku seni tari itu suatu wadah untuk mengekspresikan diriku sendiri dan Wah, Seperti itu. keren ya jawaban dari mereka. Terus selanjutnya aku mau tanya, apa sih ciri khas dari tradisional itu untuk Kak Putri sendiri? Oh ya, kalau tradisional tuh biasanya pastinya sih itu tidak keluar dari pakem-pakemnya, misalnya ulap-ulap itu juga ulap-ulap. Gimana caranya mendek itu juga mendek. Antara gaya Surakarta dan Yogyakarta itu pasti beda. Oh, Jadi iya. ada aturan-aturan Iya, khususnya itu gitu ya, Kak? pakem dan itu pasti. Jadi nggak bisa ditinggalin gitu ya? Nggak bisa. Harus turun-temurun kayak Iya. gitu terus gitu ya? Kalau aturan-aturan itu sendiri itu di setiap daerah sama atau beda-beda gitu sih, Kak? Kalau di Jawa sendiri aturannya itu dibagi jadi dua, antara di Jogja sama Solo. Gaya Oh, Surakarta dan iya. gaya Jogja. Itu udah agak beda sih. Oh, iya. Nah, itu kan kalau tari tradisional. Iya. Kalau dari tari modern nih, Kak, ciri khasnya apa sih, Kak? kalau dari modern itu ciri khasnya lebih ke geraknya cepat dan full power. Oh, jadi nggak ada kayak apa sih pakem-pakemnya tadi nggak ada ya? nggak ada. Lebih ekspresif Iya, gitu lebih ya. ekspresif, Oh, sama ke oke. kreativitasnya sih. Oh, Jadi iya, iya. terlihat ada perbedaannya. di Iya, sana. berarti kalau modern tuh kayak gaya ke barat-baratan gitu Iya, ya, Kak? lebih ke barat. Nah, ngomong tentang perbedaan nih, apa sih perbedaan dari tari tradisional dan tari modern itu? Dari keduanya bisa. Oh ya. Jadi siapa dulu? Gantian ya. Boleh. Kalau dari tari modern itu dari kostumnya itu lebih ke bebas sih, lebih ke diri sendiri.
Oh iya. Enggak kita menurut enggak ke lebih ke tradisional tapi lebih ke modern menurut zaman. Oh, kayak Oh, mengikuti iya. perkembangan Iya, zaman iya, gitu iya, ya. iya. Kalau dari aku sendiri, kalau tari tradisional sudah saya sampaikan tadi itu pakem gerakannya. Nah, kalau menurut aku di tari modern ini gerakannya itu menurut kreativitas dari penari dan koreografernya, kayak mengikuti perkembangan zamannya Iya. gitu. Terus kan juga iringannya udah beda kan. Iya, Kalau benar. dari tradisional tuh iringannya ya pasti dari daerah itu sendiri. Oh. Tuh, Kayak kalau- gamelan-gamelan gitu. Iya, kalau gamelan dari Jawa. Mm. Gitu. Berarti nanti ada iringan yang di setiap Oh, daerah oh, itu ciri menurut khasnya. oh ya. Beda antara misalnya dari Jawa sama dari Bali juga. Oh, udah beda. Kalau dari modern tuh iringannya bebas Lebih, gitu. iya lebih cepat, lebih banyak ketukannya sih. Berarti kalau tari modern itu untuk iringannya bisa diambil dari mana aja ya, Kak? Iya, Oh, oke. Nah, ini kan Kak Putri dan Kak Aurel ini kan sama-sama menggeluti di dunia seni tari. Nah, ini mungkin kan juga nggak sebentar ya. Nah, ini kenapa sih bisa tertarik di dalam dunia seni tari itu? Sebenarnya semua itu didasari dengan rasa suka dulu. Kalau udah senang, suka, jadi menjalaninya itu dengan cara ikhlas Enak dan, gitu ya. dan nggak ada Ah. rasa paksaan gitu. Kalau menurut aku dari seni tari itu sendiri bisa diambil dari segi-segi positifnya. Kalau dari seni tradisional itu ada yang namanya keluasan, terus keuletan, gigih gitu. Ada yang namanya itu golei kalau di Jawa. Oh, Jadi iya. terus menerus latihan gitu. Terus ada yang namanya kesabaran gitu. Kesabaran itu bisa diartikan pada saat misalnya mendalami karakter ini tari bedoyo misalnya itu kan sabar, luruh gitu. Itu sih sama bisa menambah jejaring pertemanan. Oh iya, berarti kayak didasari dengan rasa ikhlas dulu Iya. gitu ya, tertarik dulu. Terus suka juga ya. Suka, Jadi jalannya iya. seneng gitu ya. Biar nggak ada paksaan gitu Iya, kan ya. benar-benar. Kalau menurut dari Kak Aurel? kalau menurut kok bisa tertarik di tari yang modern gitu gimana? Kalau kalau dari aku itu awalnya di tari juga, tari tradisional juga. Wah. Tapi makin kesini pas di ke pandemi itu kok lihat-lihat terinspirasi dari Blackpink. Oh, Blackpink. Blackpink. Berarti kayak Bling ya? Iya. awalnya dari Oke. tari tradisional terus jadi pengen modern gitu Iya, ya. karena kan juga kayaknya tradisional itu udah punya basicnya kan, terus ya jadi tertarik mau mempelajari sesuatu yang aku pun bisa. Oh gitu. Keren. Keren Jadi Kak Aurel ini multi-talent ya, banget. bisa Iya. tradisional, bisa Dari- modern. dari seseorang yang bisa basic tradisional itu mau dimasukin gerak tari apapun itu pasti Bisa. Oke. Oh, soalnya udah punya kayak Iya. fundamentalnya udah Oh, ada gitu ya. dasarnya Iya, gitu. dasarnya udah ada. Kalau Kak Putri emang dasarnya tradisional apa? Iya, dari dulu itu sejak kecil sudah diajarnya tradisional gitu. Tapi kalau di sanggar itu juga sering sih modern-modern kreatif itu Iya. juga ya. Kalau Aurel tuh apa namanya dari tradisional tuh dari kecil apa gimana? Dari kecil, dari TK mungkin TK ke SD. TK ke SD itu ditari, terus ke SMP ya gitu, terus langsung ke dance. Oh, Jadi berarti dance sama-sama. dari SMP apa dari Iya, dari SMP. Oh. yang mulai pandemi tadi ya? Iya. Oh iya, dari sebelumnya itu udah pernah. Udah coba-coba. Ya, tapi kok belum tertarik banget. Oh, kayak iya. belum kayak yang pengen banget gitu. Kalau disuruh milih nih Kak, kira-kira pilih tradisional atau modern? Aduh. Soalnya Sama-sama sama-sama suka. Iya. Soalnya kan di dance itu kan cuma kayak buat sampingan. Oh, gitu. hobi ya. Iya, hobi. Oh, berarti sama-sama dari kecil, sama-sama mulai dari Tradisional terus dikembangin lagi jadi ke Iya. modern. Berarti ya apa-apa bisa ya mereka ini, Iya. kakak ini keren banget loh. Keren banget sumpah di dunia seni tuh soalnya mereka udah suka dulu biasanya Iya, dari kecil. benar. Jadi kayak pas ngejalaninnya tuh enak Iya, terus jadi- bisa ngembangin Jadi apa ya, hiburan sendiri juga gitu kan. terus Iya. sejak kapan sih Kak Aurel sama Kak Putri itu suka di seni tari gitu?
Boleh dong Kak diceritain kayak perjalanannya mungkin dari kecil itu Iya, gimana apa tiba-tiba cerita-ceritanya. suka sendiri terus Ya, sebenarnya dari keluarga saya itu suka seni semua. Jadi dari kakek, pakde gede-gede, tante gitu itu semuanya berkecimpung Pecinta seni. dalam Oh, seni ya. gitu. Jadi kalau saya lihat orang latihan nari, orang make upan, dandan, latihan, gamelan, itu saya suka. Dulu sebelum beranjak ke dunia sekolah, dulu sebelum sekolah berarti umur 3 tahunan, saya itu udah diajarin nih sama tari gambyong. Wah. keren banget masih kecil. Sejak dini ya. Bener-bener sejak dini bener Pada banget. TK itu first time nari gambyong itu di Candi Prambanan. Wah. Langsung ke jadi prambanan, keren banget. Itu masih berapa ya TK 5 tahun? Iya 4 tahun. 4 tahun 5 tahun ya. Dan itu latihannya belum lama ya untuk anak-anak Baru ya. 3 tahun. Iya, dari 3 tahun loh. Udah langsung tampil di Prambanan. Karena dulu itu sering ya lihat orang-orang latihan gitu, jadi inginnya ikut nimbrung, ikut latihan, jadi iya. istilahnya tiru-tiru gitu. Oh, ya, iya, sama iya. kakak-kakak gitu. Setelah itu dari SD, SMP sampai saat ini SMA itu saya mengikuti sanggar tari Kusuma Aji. Gimana itu, Kak? Pak? Itu sekarang di Hotel Merak Indah, pimpinannya Maestro Tari Bapak Tejo Sulistyo dari Jogja gitu. Itu rutin ikutnya. Iya, setiap minggu di sanggar. Kalau sanggar itu berarti ada jadwal latihan Ada setiap berapa Setiap kali minggu. itu Kak? latihannya? 1 bulan itu berarti 4 kali ya kalau per minggu gitu. Terus kalau ada event-event lain misalnya Ramayana atau lomba-lomba itu bisa ditambah, bisa 1 minggu full. Latihan terus gitu. Iya, sampai malam tengah Keren. malam gitu. Tapi ngejadinya kan seneng gitu Iya. ya. Sih. Jadi pengalaman tersendiri juga ya berarti. Ya pengalaman itu memang guru yang terbaik. Bener Oh banget. iya, bener banget. Setuju banget nih. Kalau dari Kak Aurel gimana nih Kak ceritanya? Perjalanan karirnya, iya. Dari kapan Dari mulai ya. suka seni tari, terus dari kapan mulai masuk ke seni tari? Dari TK itu udah mulai masuk ya, karena teman-temanku kan juga tari, terus kita jadi keinginan ikut kan, pengen ikut. Terus setelah TK itu ke SD itu sampai kelas 5 kita ikut lomba-lomba tari di sekolah gitu loh, kayak ekskul sekolah. Terus pandemi itu langsung pindah ke dance, sampai sekarang dance. Oh iya. Berarti dari keduanya tuh sama-sama dari kecil ya? Iya. Jiwa seninya udah ada Iya, dari dari kecil kecil. ya. Tapi Banget kalau Lebih iya. Tapi kalau juga udah keren banget soalnya Iya. bisa kayak transisi gitu Iya, loh. kayak Dari tradisional ke modern. Nah, dan itu otodidak ya Kak? Atau ada guru atau pelatih gitu? ada koreografinya. Oh. Dan koreografinya itu dia salah satu dancer koreografinya Agnes Monica. Wah, keren Keren banget. banget. Terus kalau Kak Putri kan tadi ikut di sanggar gitu. Iya. Nah, kalau Kak Aurel sendiri gimana? Ikut apa gitu? Apa latihan iya. sendiri di rumah? Ya awalnya latihan sendiri di rumah, terus pas lama-lama kok ini ada teman sefrekuensi, terus kita ajak-ajakan lah, terus ternyata ya bisa, jadi ikut di sekolah bareng, di sekolah juga kan. Oh, yang iya. apa? Namanya The Angels. Oh iya, di Angels. Iya itu. Wah, keren banget nih. Untuk Kak Aurel sendiri nih ya, suka dukanya dalam menjalani dunia tari ini gimana sih Kak? Kalau suka jadi duga itu waktu kita terpotong banyak ya buat latihan-latihan. Terus sama masalah apa ya, kayak kostumnya itu kita agak trouble juga sih di kostumnya. Kadang susah dapat kostum, kadang nyewa juga kan enggak ya. Susah kayak gitu. Nentuinnya gitu Iya. ya. Kan kreativitas ya. Iya. Oh iya. Jadi harus punya ide banyak Iya, ya harus untuk ada idenya. Iya. Apalagi nih kemarin kan udah bisa ini terus ini apalagi Iya, yang kayak- keren gitu iya. kan. Mungkin nggak boleh sama, Beda. harus Iya. bener-bener. Yang lebih kreatif gitu ya. Jadi kayak harus memutar otak banget Apalagi gitu ya. kalau lomba gitu nggak sih Kak? Oh, harus yang paling wah gitu. Iya. Berarti struggle-nya di itu di kostum Ya, ya. di kostum. Terus kalau sukanya pasti banyak banget lah. Ya, kalau sukanya banyak banget lah, kayak pengalamannya itu banyak. Terus kita kayak jadi tahu
kayak jadi bisa mempelajari sifat-sifatnya orang juga sih, kan dari gerakan itu orangnya kan ada yang lembut, ada yang benar-benar berpower gitu, jadi kita tahu orang-orang. Bisa dibaca kepribadiannya Iya, gerakan yang Iya, ditunjukin ya. gerakan. Terus apa lagi sukanya kak? Kan katanya banyak banget. Iya. Diceritain satu-satu nih. Sukanya banyak banget tapi nggak keinget ini, kak. Dapat relasi lah, kayak pengalamannya banyak. Kita sering bisa ikut lomba-lomba gitu kan, terus dapat apresiasi juga sih, dapat banyak apresiasi juga, dapat banyak dukungan juga. Berarti kayak yang support tuh banyak Banyak, gitu ya? iya. Kalau dari Kak Putri, ada nggak sih tantangan yang dijalani untuk selama mendalami seni tari tradisional gitu? Pasti ada sih tantangannya, terutama pada saat ini kan kita sebagai pelajar tentu kewajibannya belajar kan, Iya. tapi dengan adanya latihan-latihan dari sanggar kayak pulangnya udah tengah malam dicampur sama tugas. Iya, sering banget. Kayak ulangan-ulangan terus belum tes itu rasanya wah gitu, kadang juga ada rasa males gitu ya, tapi Iya. gimana lagi. Soalnya udah emang pilihan gitu. Iya gitu. Terus pada waktu di sanggar kalau latihan sama yang namanya gitu, kita tuh harus tanggung jawab istilahnya sih, nggak bisa karena gerakannya susah gitu kita bisa mundur gitu, nggak bisa. Oh ya jadi Jadi harus Ya, selesaikan berusaha ya. gitu ya, Terus berusaha. juga kalau misalnya tari massal atau tari berkelompok gitu ya, itu harus, kalau kata guru tariku Pak Tejo itu harus sefrekuensi, serasa, seirama gitu. Kalau ada satu yang nyerantil itu namanya pentasnya gagal. Oh, berarti benar-benar harus serentak, benar-benar Iya. harus sama semua Kalau gitu ya. misalnya ada yang ngelambatin irama, mempercepat irama gitu, itu udah dinamakan gagal dalam pertunjukan. Wow. Gitu. Terus kayak awal tadi, kalau dalam seni tradisional itu di Ramayana tentunya itu harus dituntut bisa berkostum sendiri, apalagi di masa SMP SMA itu make up sendiri, kostum sendiri, misalnya pakai jari, pakai Itu sendiri. itu sendiri. Wah, dituntutnya Keren sendiri banget. ya. Jadi Beri- titiannya ya gitu, bagus sih. Wah. Mungkin dari Kak Aurel sama Kak Putri ini pernah nggak sih kayak nyesel gitu masuk ke dunia tari ini? Nah, nggak pernah sih. Sebenarnya Nggak pernah. yang Iya. pertama tuh karena pengalamannya tuh yang didapat banyak banget. Iya. Terus yang kedua nih dapat cuan. Oh. Tambah-tambah uang jajan ya. Enggak tujuan utamanya sih, tapi kan Iya. Kayak bonus Anggap gitu aja, ya. bener, bonus. bisa beli peralatan kita sendiri. Sendiri. Iya, Itu pasti ada rasa seneng banget Iya. ya. Kayak bisa menghasilkan sendiri gitu kan rasanya. Kayak dari hobi terus malah Bisa menghasilkan. iya. Terus itu hal paling menyenangkan sih. Jadi ya. kayak istilahnya kita bukan kerja tapi kayak kita tuh jalanin hobi gitu ya. Iya. Tapi hobi udah yang untuk- dibayar. Iya. Bener Tapi banget. beda, aku nggak dibayar. Mungkin Tapi dapat besok kedepannya bisa Iya, dibayar. mungkin ya. besok Iya. bisa join member Blackpink Oh gitu iya, ya. Iya. Berapa? 5. Iya, tahun depan kita tuh. Amin. Mau Ya, join nggak? Mau join nggak? Nanti kita jadi supporter. Iya, kita jadi supporter paling depan deh. Nanti kita bawa kayak apa banner. Banner, iya, Oh, kita banner bawa gitu. Boleh, boleh. Ngomong-ngomong dari tadi kan kita udah ngobrol banyak nih. Iya nih. Terus cuaca Klaten tuh sekarang panas Baru banget ya panas sih. nggak sih? Ini Terus panas ya di sini loh, di ya. sini tuh rasanya tuh kayak kering, Kering banget ya, tenggorokan bener kayak banget. aduh. Haus banget ya sih. Bagus banget, cocoknya minum apa sih Loki? Gimana kalau kita minum ini? Hydro Coco. Kayaknya ini minuman yang nyegerin banget pas kita ngerasa kepanasan dan kehausan kayak gini. Bener banget. Hydro Coco ini apa sih Loki, kalau boleh tahu? Hydro Coco ini minuman kelapa yang dibuat dengan air kelapa asli. Asli loh ini, bukan konsentrat dan tanpa menambahkan air serta diproses secara aseptis. Jadi ini aneh ya, air kelapa murni ya? Mm-mm. Wah, keren. Ini air kelapa murni. Nah, terus ini tuh kayak sumber serat pangan yang baik gitu loh buat tubuh. Wah, jadi cocok ya kayak panas-panas gini. Habis ngobrol banyak, kita bisa minum Hydro Coco ini. Iya dong, bisa Apalagi ini kan banget. praktis ya kalau kita mau beli di
air kelapa biasanya kayak Itu kan pesen bawa-bawanya kelapa muda, besar iya, banget. kan susah ya, ribet. Ini kan praktis, bisa dibeli di mana Iya, aja ini nggak kan sih? iya di mana supermarket atau minimarket terdekat Iya. dari rumah juga pasti ada. Terus Bener banget. kayak kita bawanya ini tuh juga udah praktis banget Iya, gitu loh. bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana tuh cuma segini doang. Iya. Sama-sama Masih aja minum kita. dulu nggak sih? Iya. Boleh diminum loh kak. Iya. Nah, kalian tuh harus cobain juga Iya, kesegaran semua dari kayak hydro. aku Oke. cobain. Kalian harus cobain. Kita minum ya. Iya. Itu cheers aja nggak sih? Iya, yuk kita cheers ya. Yuk, kita cheers dulu. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Iya. Nyegerin banget ya. Seger banget. Kita udah ngobrol banyak, terus Seenak aus. itu loh. Terus kayak ini juga langsung jadi nggak haus kan? Bener banget. Hausnya langsung hilang, Langsung hilang. langsung fresh lagi. Langsung Terus adem gitu iya, rasanya. kayak kan. sini tuh langsung udah terhidrasi Iya, lah bener istilahnya. Terus bisa lanjut ngobrol lagi. Iya, gitu. terus selanjutnya kan kita udah semangat, udah fresh gara-gara habis minum hydro koko Bener ini. banget nih. Kita langsung aja buat games ya. Nah, kita ada game seru nih, Kak. Gimana lu bisa jelasin dong Nah, jadi gamesnya? gamesnya ini tuh sambung kata. Nah, jadi nanti dimulai dari MC. Nanti MC tuh nyebutin satu kata gitu. Nah, terus nanti kayak berlanjut terus gitu. Jadi nanti bebas, pokoknya katanya harus nyambung dari kata yang pertama. Nanti yang kalah itu ya yang terakhir gak bisa nyambung itu. Iya. Oke. Oke. Paham? Udah siap ya? teknisnya? Oke. Jadi Oke. harus disambung seperti Iya. Oke. Dan kata yang di sebelumnya harus sebutin lagi. Oh, sebutin lagi. Iya. Iya, dari Jadi awal. harus Dari awal. disusun, iya, Iya. disusun kayak kalimat gitu. Jadi harus diinget dari yang pertama ngomong apa. Ini yang terakhir Oke. nggak enak banget sih. Iya nih. Dimulai dari aku ya. Iya. Oke. Aku. Aku suka. Aku suka seni. Aku suka seni tari. Aku suka seni tari yang. Aku suka seni tari yang tradisional. Oke. Aku suka seni tari yang tradisional. Apa ya? Aku suka seni tari tradisional yang Kembali nggak sih? Aku suka Seni tari yang yang tradisional. berirama. Aku suka seni tari tradisional. Kayaknya udah kepanjangan dia. Iya. Jadi di Oke. games ini yang kalah Kak Aurel ya. Iya. Mau lagi nggak? Mau lagi Oke, nggak? lagi. Dibalik Dibalik aja dari kakak-kakaknya iya, dulu. Oke. silahkan. Mbak Putri. Tari. Ada aku deg-degan loh ini. Tari modern. Aduh. Baru dua kata loh ini. Tari modern saat ini Tari modern saat ini sangat Tari modern saat ini sangat bervariasi. Tari modern saat ini sangat bervariasi, berkreatif. Tari modern saat ini sangat bervariasi dan berkreatif. Iya. nggak pakai dan. Gimana? Tari modern tari saat modern ini saat sangat ini sangat bervariasi, berkreatif dan menyenangkan. Tari modern saat ini Iya. sangat bervariasi, kreatif dan menyenangkan. oke. Berarti bisa ya muter ya? Bisa dong. Berarti udah sampai kalian aja nih, soalnya Iya, udah berhasil kita iya. berapa. Tepuk tangan dulu buat Oke. kita. Walaupun agak sedikit Celeneh ya. iya. Nggak apa-apa. Seru banget tuh tapi bisa main-main sama kakak-kakak dua ini ya. Kan kita udah games nih, tentunya kita udah semangat lagi. Gimana kalau kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan Oke, selanjutnya? Kita masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain. Kan ini kalau kita lihat ya dari cerita-cerita yang tadi itu kan Kak Putri dan Kak Aurel ini sudah cukup panjang menjalani dunia seni tari ini ya.
Nah, ini kira-kira udah berapa banyak event sih Kak yang diikutin? Untuk event di luar Semaka dan di Semaka ya. Iya. Kalau saat ini saya rutin mengisi sebuah sendra tari Ramayana Balet Prambanan lewat Sanggar Tari Kusumaji gitu. Keren. Besok itu pentas tanggal 27 sampai 31 November. Di mana? Di Prambanan? Di Candi Prambanan. Nonton yuk besok. Jangan lupa kan yang tanggal 27 November di Candi Prambanan. Nanti ada Kak Putri loh di Iya. sana. Boleh. Kita nonton bareng nih. Iya. Terus kalau di Semaka sendiri sebenarnya udah banyak ya tentang HUT itu juga. Iya, pasti Pernah tampil mengisi, ya. Iya. Dari tari kreasi sampai tari tradisional. Kalau tari pendek, tari apa ya? Prajurit Semaka Bima itu pada saat museum keliling yang diselenggarakan oleh Museum Ronggowarsito. Terus masih banyak lagi lah. Kalau seni tari tradisional sendiri kan pasti apa ya namanya sering di luar kota gitu Oh, loh. iya. Jadi juga enak lah bisa dari hobi jadi ke Jalan-jalan. Malah ya jadi ekspor gitu ya. Gitu ya. benar benar ke Bandung, ke Bali. Oh, udah sampai Bandung dan Bali juga Kak. Oh, keren Keren banget. Kalau boleh tahu itu di event apa Kak? Kalau di Bandung itu sebuah event tentang lomba gitu loh. Kok event lomba ya? Event di lomba juga event. Itu dilombain lomba gitu. juga. Bener-bener. Terus berapa banyak Kak prestasi yang didapetin dari seni tari? Kalau terakhir sendiri ini pada waktu kelas 11 itu Semangka juga mengikuti lomba FLS 2N seni Oh, tari iya. Oh, iya. tradisional yang kreasi tunggal gitu, dan berkat Tuhan bisa dapet juara 2 gitu. Terus juga belum lama ini aku juga memperoleh tentang lomba cipta seni pelajar. Kemarin waktu itu di Museum Ronggowarsito, dan berkat Tuhan juga bisa dapat juara 1 di provinsi. Keren. Tapi Keren belum banget. sempet nih kapan ke nasionalnya belum. Oh, belum. Iya. Tapi akan ada agenda untuk ke nasionalnya. Oh, semangat ya Kak buat menyiapkan di Sukses nasional. ya. Semoga sukses. Terus tentang kalau kearifan lokal pernah menjunjung tentang Candi Pausan. Oh, Candi ya. Kembar. iya. Iya bener ya. Iya. Itu event Iya. Solo Raya gitu. Wow. Di mana-mana ya. Iya, udah bener-bener ibaratnya semua event udah didatengin Iya. sama Kak Belum Putri banget ini. nih. Belum keluar negeri. Oh, belum ada. Siapa tahu Besok habis ini. Iya. Habis ini Ditunggu ya di luar negeri. nanti kayak Kak Putri go internasional Iya. gitu. Benar nih. Halu gak nih? Ini kan kayak doa gitu Cita-cita, ya. cita-cita. Oke. Kalau dari Kak Aurel sendiri Kak, kira-kira Event apa aja yang udah diikutin? Iya, selama ini ke 11 ini ya selama aku ikut ya. Terhitung itu 6 kali, 6 kali. Itu kelas 11 sama 6 sama event. kelas 10? Dari kelas 11 sampai 10. Oh iya. Dari kelas 10 sampai 11. Oh iya, 10 11 ya. Itu yang pertama tuh ikut itu ya tampil uji coba di Korsaka. Oh iya, iya. yang event basket Pertama, itu ya. yang iya, event yang basket. basket itu. Terus yang kedua kita ikut di BL Dance. Yang di Solo. Iya, yang di Solo. USP dua. Dance Competition itu ya Kak? Iya. Wah. Biasanya Mas Oh, Moko. iya, kita juga. Kebetulan tuh dia bisa tradisional, kreasi Iya, sama klasik. modern. Iya. Oh. 3 malahan bisa. Iya, dia Iya. tuh keren talent gitu. Iya, multi talent. Jadi anak-anak didinya ini Iya, juga iya. multi talent. Jadi Penerusnya, sama, ya penerusnya. Iya, benar sekali. Anak didiknya di mana-mana Mas Momo. Oh. Terus apa lagi habis yang di BL tadi? Di BL itu kita di BL 2 kali ikut. Alhamdulillah kita masuk 10 besar. Wah, besar. Keren. Iya. Terus? Terus setelah itu kita GSB tahun kemarin ya. Oh iya, Oh iya, Elanur. Elanur Iya, ya, iya. kita Elanur. Terus habis Elanur kita ke FSL, Futsal Student Language. Itu di Yang mana? GOR kemarin, yang di GOR kemarin, yang pakai baju merah itu. Oh iya iya iya. wah. Terus kita habis FSL prom night Prom yang night tahun yang kemarin. angkatan Enggak. dua dua tiga ya? Dua tiga, iya, dua tiga. Terus setelah prom night itu kita ke ini demo ekskul.
Demo ekskul pas iya. MPLS. Iya, MPLS. Terus yang terakhir kemarin itu di acaranya Predi. Oh, yang Oh, atletis, BB, yang ya, atletis ya, itu ya. BB. Sudah banyak ya. Keren juga Iya. ya. Menempuhnya itu udah jauh gitu event-event yang ditempuh ya. Dan udah banyak juga pengalaman-pengalaman. Ya itu pertama ikut kita. Wah. Pertama iya. Berarti Aku karena aku oh pertama ikut. iya. Jadi pertama ikut kayak event-event tuh di SMA ini. Enggak, sebelumnya pernah, cuma kalau event sampai bergengsi kayak di BL itu baru pertama Baru ini. pertama kali Iya. ini ya. Wah, keren ya. Keren sekali, terus kayak udah banyak gitu loh Iya, Kak. Iya. kayak pengalamannya juga banyak gitu kan Makanya jadinya. itu di acara-acara kayak apa namanya? DBL terus Iya. apa yang prebe tadi? Iya, Atlantis. KBB Atlantis. Iya, terus yang futsal juga tadi Iya. kan. Bisa ngisi gitu ya. Kalau kita biasanya cuma nonton. Iya, kebetulan kita kita biasanya nonton. jadi penonton. Kita juga datang tapi jadi penonton, bukan jadi pengisi acara. Iya, kita juga butuh support. Oh iya, iya, kita ready Oh, kok. kita ready mensupport ya. Oke. Terus pencapaian apa yang udah pernah diraih dalam seni tari ini untuk keduanya? Iya. Iya. Mungkin yang bisa yang paling berkesan gitu. Heeh. ya. Kalau aku sih ini masuk 10 besar karena kita kan baru pertama dan kita belum tahu pandangan di BL itu kayak gimana itu belum tahu. Oh, jadi baru Itu- pertama kali. Iya, jadi itu bareng sama tim basketnya Iya, kemarin basket dan kan. itu mereka juga sama-sama baru pertama. Iya, Baru pertama ikut event di BL itu. Iya. Oh, terus langsung 10 besar. Iya. Keren banget ya. Keren banget. First time-nya bisa langsung masuk 10 besar. Basket juga kan? Iya. Iya. Oh iya. Waduh. Oke. Terus Selain kalau- itu mungkin ada lagi Kak? Selama ini itu sih baru itu sih kayaknya yang paling pengalamannya paling ini banget. Kayak tenaganya terkuras banget buat itu, tapi seru sih. Paling mengesankan juga bagi Iya. Dengar-dengar itu persiapannya juga kayak latihan tuh hampir tiap hari. Iya, Terus tiap hari. sampai malam. malam loh Iya, mereka sampai pulangnya, apalagi nyiapin propertinya. Nyiapin kostumnya juga pasti itu ya. Iya, kita bener-bener sendiri. Wah. Kita cewek-cewek semua tapi bisa kok. Oh, Keren. power ya, power Iya. perempuan itu emang keren sekali. Emang cewek tuh nggak bisa diremehin. Nggak minim-minim. Iya, kita tuh cewek tapi kita tuh bisa diandelin. Iya, bener banget. Dan itu tuh ini kita itu latihan cuma 3 minggu. Wah, 3 minggu. Iya. 3 minggu, 3 Dan itu eventnya Pertama. Jawa Tengah. Iya, Terus Jawa Tengah. pertama juga kan, Iya. pertama diikutin yang di BL. Iya, karena kita kayak mendadak gitu kan, Mbak. Iya. Mendadak masih ngisi formulir dan lain-lain, kita masih cari kostum, Bener-bener cari. semepet itu. Iya, Nah, 3 minggu itu setiap hari latihan terus apa gimana? setiap hari latihan terus. Ujian pun tetap latihan. Pulang ujian kita langsung latihan. Perjuangannya besar banget ya. Ya terbayar ya. Iya, kayak langsung capeknya itu hilang banget. Iya, pastinya kan kayak pasti mereka susah nggak sih antara bagi waktu belajar Nah, buat iya, ujian itu terus sama bener latihan. banget. Iya, susah banget. Miskomnya di situ banget sih. Oh. Kayak nggak bisa, kita nggak bisa kemana-mana. Kita pokoknya harus fokus ke dance. Mecah dulu. pikiran jadi dua Iya. gitu ya. Dan kita itu harus nggak boleh egois, harus bisa Harus bisa bagi iya, dengan bagi waktu, adil iya. gitu ya Iya. intinya. Iya, Wah. gitu. Keren banget ya lihat Iya. perjalanannya tim dance-nya Kak Aural ini. Kalau dari Kak Putri, Kalau dari aku tuh event yang belum lama ini lomba kita seni pelajar itu. Jadi kita itu dihadapkan sama anak-anak SMA terus dan pengrawitnya ini juga masih pada sekolah. Wah. Gitu. Jadi kalau latihan itu sama-sama harus Bagi waktunya, waktu iya, ya? Harus gitu. nyamain gitu ya. Pernah waktu itu jam 12 malam itu baru selesai latihan. Wah, Dan kebetulan itu paginya PAS matematika. Oh, Aduh. wah itu belajarnya gimana ya? Sendiri itu. pusing itu kalau istirahat buka-buka buku gitu tetep aja Wah. agak susahnya awalnya ya karena kan Iya. dari kerjaan rame gitu. Iya. Tapi ya itu sih bisa manage waktu itu sih yang terkesan gitu. Kayak apa? Aku tuh bisa gitu loh. Iya. Aku bisa malamnya latihan sampai jam 12 terus Iya. paginya ujian Harus bisa matematika ngelakuin gitu diri ya. sendiri Heeh. ya. Itu yang paling kaget sih kalau sebelumnya itu latihan sampai jam 10, 11, setengah 11 itu. Lah itu jam 12 itu baru selesai latihan.
belum lagi pulang ke rumah Iya. pengen nangis meluapkan semuanya gitu. Tapi keren banget Tapi ya. dari penampilan yang didapat dari seorang penari itu berarti ada emang latihan-latihan yang Iya. emang cukup berat ya untuk Terus bisa ngorbanin nampilin waktu. itu. Nah, bener banget. Emang usahanya itu Buat mencapai gerakan yang memuaskan yang Iya. luas gitu. Banyak banget lah pasti Iya. yang dikorbanin. Kayak contohnya tadi belajar itu, waktu belajar pasti kan Iya, kesita benar. gitu ya. bener-bener harus Jalan pelajaran gitu wah sering harus bisa bener-bener belajar untuk belajar sendiri, Iya. harus ngejar pelajaran teman-teman yang lain gitu ya. Wah. Kalau menurut kakak-kakak berdua ini gimana sih kegiatan ekstra tari di Semaga? untuk mengenai kegiatan ekstra tari di Semakau khususnya tari tradisional yang dibimbing ya sama Bu Andriana itu sudah berjalan lancar gitu, maksudnya berjalan terus gitu. Juga diajari sama Bu Andriana itu tentang tari tradisional, tari kreasi gitu. Tari kreasi itu kan tari yang mengikuti perkembangan zaman, Iya. tapi tidak menghapus pola-pola pakem atau tradisi yang ada. Iya. Itu sih. Kalau menurut Kak Aurel? Dari di extra dance gimana sih? Sejauh ini lancar sih, ada beberapa sempat agak ada masalah juga, tapi sekarang lancar. Udah terselesaikan Iya, tadi ya, jadi selesai, aman-aman. iya, Terus aman. Dan kalaupun kalaupun lancar gitu. ya kalaupun kita nggak bisa, kita bawa tetap latihan sendiri di luar. Jadi nggak selamanya kita latihannya di sekolah, kadang kan harus dibagi Iya. juga kan Oh, kita. iya. Jadi ada bagi-bagi tempat juga ya. Soalnya kan juga sharing sama ekskul-ekskul Iya, lain. benar. Nah, ini sebelum kita menutup nih, harapan, pesan dan harapan untuk ekstra tari, baik tari tradisional dan modern ke depannya apa sih, Kak? Pastinya kalau dalam ekstra harapannya bisa menjunjung para siswa itu untuk lebih baik lagi dari sebelumnya, kayak mengembangkan potensinya dia, terus prestasi non akademiknya itu juga Ditingkatin. iya gitu. Biar seimbang Biar gitu ya. seimbang, akademik Oke. non akademik. Iya. Karena Iya. kan juga penting Yes. kan. Iya, bener banget. Setuju. Kalau menurut Kak Aurel, pesan dan harapannya apa? Pesanku harapanku ini ya, kedepannya dance bisa lebih maju. Amin. Dan tahun depan bisa ikut di BL lagi ya. Amin. Karena ini kalah di BL. Bisa, Dia bisa. belum puas di BL. Terus kayak bisa ditingkatin lagi gitu ya, Iya, prestasinya dari iya. 10 besar nanti jadi 5 lima besar. besar. Juara satu. besar. Iya. Kan Amin. kayak gitu secara berproses. Nah, terus Oke. terakhir banget ya sebelum kita closing. Aku mau nanya harapan dan doa untuk GSB Alterio tahun ini apa sih, Kak? Iya. Semoga Alterio tahun ini sukses dan lancar Amin. sampai Amin. selesai. Semoga nggak ada kendala apapun. Amin. Amin teman-teman, amin. Oke, dari Kak Putri? Kalau dari aku semoga dalam kegiatan atau event ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua, Oh, iya. Iya. bisa memberikan semangat, motivasi, terus bisa membangkitkan rasa kebersamaan antara anggota sekolah, organisasi-organisasi di sekolah gitu. Semoga semua dipenuhi dengan keberkahan. Amin. 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 Kita sama-sama berdoa yang terbaik ya. Iya, makasih ya Kak buat doa-doanya Iya. buat event kita, dan semoga dari tari tradisional sama dance bisa lebih berkembang dan lagi. maju lagi. Iya. Bisa banyak Iya. event-event yang diikutin dan Iya. prestasi-prestasi yang diraih. Nah, terima kasih juga buat Kak Putri dan Kak Aurel yang udah bersedia hadir di Sapuci Iya. season 4 episode pertama ini. Terima kasih juga. Ya, dan kita ya. Kita ini tersanjung banget kan. Iya lah. Semuanya dari Ini kita juga sangat berterima kasih loh, banyak pelajaran yang bisa Iya, terus diambil ya dari kakak-kakaknya tuh pengalamannya. menginspirasi gitu loh teman-teman Bener yang ada di banget. rumah. Terus kayak aku pun tuh juga ikut terinspirasi Iya, bener. wah ternyata seberjuang itu ya. Jadi Iya. kita juga harus mencontoh perjuangan mereka. Sukses juga buat Kak Putri dan Kak Aurel buat kedepannya. sukses juga. Iya. Iya, makasih. Makasih ya. Oke, itu tadi Dari episode narasumber kita. pertama Iya. season keempat. Jangan lupa kalian nantikan episode Sapuci season 4 ini, episode selanjutnya. Yang pastinya
nggak kalah seru dan menarik dari episode pertama ini. Nggak kalah ngasih pengalaman baru juga nggak sih? Iya, pokoknya kalian harus stay tune terus ya. Terima kasih Sobat Semaga, sampai jumpa di Sapuci episode yang kedua. Berikutnya, dadah.